Hai semuanya, pernah gak sih kalian salah paham sama teman karena cuma baca chat? Atau ngerti perasaan orang meski dia gak ngomong apa-apa? Nah, sadar atau enggak, kita sedang menggunakan dua jenis komunikasi sekaligus, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Tapi, apa sebenarnya bedanya? Mana yang lebih penting? Dan kenapa kadang kita bisa salah paham walau sudah bicara jelas? Nah, di video kali ini saya akan kupas kelebihan dan kekurangan dari keduanya, kasih contoh nyata, dan tentu saja pakai rujukan dari berbagai buku komunikasi yang terpercaya. Yuk kita bahas. Apa itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal? Nah, menurut Tubbs dan Moss dalam Human Communication Principle and Context 2008, komunikasi verbal adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata. Bisa lisan seperti mengobrol, pidato, ataupun berdiskusi. Bisa juga tulisan seperti chattingan, email, ataupun puisi. Sedangkan komunikasi non-verbal ini juga sering gak kita sadari, yaitu komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, bahkan ada suara. Menurut Joseph DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Books 2013, komunikasi nonverbal itu selalu menyertai komunikasi verbal dan sering kali lebih dipercaya oleh orang lain. Nah, ahli psikologi Albert Mehrabian menyatakan dalam komunikasi tatap muka hanya 70% makna yang disampaikan lewat kata-kata, 38% dari nada suara, dan 55% dari bahasa tubuh. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Menurut DeVito 2013 dalam bukunya yang berjudul The Interpersonal Communication Books, komunikasi verbal punya beberapa kelebihan utama. Yang pertama, jelas dan eksplisit, bisa menyampaikan informasi dengan akurat. Yang kedua, fleksibel di berbagai media, seperti lisan, contohnya telepon, ataupun tulisan, seperti email. Lalu yang ketiga, adanya feedback langsung. Lawan bicara bisa tanya, klarifikasi, atau kasih respon langsung. Nah, contoh nyatanya itu seperti dosen sedang menjelaskan materi. Tapi komunikasi verbal juga punya kekurangan. Yang pertama, rentan multitafsir. Jika tidak disampaikan dengan intonasi yang tepat, maka akan disalahartikan. Misalnya, kata ya bisa artinya setuju, bisa juga sarkasme. Yang kedua, emosi terbatas. Kadang kata-kata tidak cukup mewakili perasaan, seperti kata saya marah, tapi nggak marah kalau diucapkan dengan ekspresi datar. Lalu yang ketiga, tergantung bahasa. Kalau orang yang nggak paham bahasa yang kamu pakai, pesan tentu saja akan gagal diterima oleh lawan bicara. Menurut Tubbs dan Moss 2008, ini kenapa pesan verbal harus sering didukung oleh gerakan tubuh atau intonasi biar lebih jelas. Sedangkan kelebihan komunikasi nonverbal dalam bukunya Verdeber 2010 menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal sering kali lebih dipercaya daripada verbal karena sering muncul secara spontan. Nah, lalu kelebihannya yang pertama, mampu mengekspresikan emosi secara kuat dan alami. Yang kedua, memberikan penekanan atau penguatan terhadap pesan verbal. Lalu yang ketiga, dapat digunakan meskipun tanpa bahasa yang sama. Nah, contoh nyatanya, pelukan dari teman saat kita sedang sedih. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan informasi yang kompleks. Jadi sulit menyampaikan informasi secara terperinci. Yang kedua, susah dikontrol. Misalnya kamu sedang nervous, tangan kamu bisa gemetar tanpa sadar. Yang ketiga yaitu mudah disalahartikan. Gestur yang sama bisa punya arti berbeda antar budaya.
Contohnya seperti tatapan mata di barat artinya percaya diri, tapi jika di Timur Tengah bisa dianggap menantang. Menurut Bibi dan Evie dalam Communication Principle for a Lifetime 2013, komunikasi terbaik adalah gabungan komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, contoh paling simpelnya ketika kamu bilang, "Aku percaya sama kamu," sambil menatap mata lawan bicara dan menepuk bahu lawan bicara. Nah, itu tuh powerful banget. Tapi kalau kamu ngomong hal yang sama sambil ngelirik HP dan ngelayar pergi gitu aja, pesan pasti bakal terasa kosong. Jadi, apakah kamu lebih sering mengandalkan kata-kata atau ekspresi wajah kamu? Dalam kenyataannya, kita butuh keduanya. Verbal memberi makna dan non-verbal memberi rasa. Mulai hari ini, yuk belajar jadi komunikator yang lebih peka, bukan hanya mendengarkan kata-kata orang lain, tapi juga membaca gerakannya. Karena kadang yang tidak dikatakan jauh lebih penting dari apa yang dikatakan. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang lagi belajar komunikasi. Jangan lupa, komunikasi itu bukan cuma tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.